Bukan untukmu, chapter 60, proses bedah. Tak berselang lama, satu orang perawat lain dan satu orang security yang mendorong kursi roda datang untuk membawa Sena ke ruang operasi. Bintang yang melihat Sena kesulitan saat hendak turun dari ranjang ke kursi roda, cepat-cepat menghampiri dan menggendong wanita itu memindahkannya ke kursi roda. Dan lagi-lagi jantung Sena berdegup kencang dengan perlakuan Bintang. "Terima kasih," ucapnya sambil sedikit melirik pria itu setelah ia didudukkan di atas kursi roda. Untuk mengurangi rasa gugupnya, Sena kembali melanjutkan permainan gamenya. Sena pun dibawa ke ruang operasi. Doni dan Bintang mengekori dari belakang. Setibanya di depan pintu ruang operasi, Sena memberikan ponselnya pada Doni. "Don, pas rang in," pintanya. Seketika suster dan security itu tergelak. Agak lain memang pasien yang satu ini. Mau dioperasi, malah pas reng, kata si perawat. "Biar tidak jenuh saja, Sus." Sena tersenyum memperlihatkan deretan giginya. "Sudah reng apa?" tanya security. "Masih reng bawah, masih anak bawang, Pak. Kapan-kapan bolehlah mabar," canda security. "Ya, boleh-boleh, Pak." Sena membalas candaan security. Bintang yang melihat Sena masih bisa bercanda hanya tersenyum. "Kau memang wanita yang unik dan cukup tangguh, Sena. Itulah yang membuat aku semakin jatuh cinta padamu. Meskipun ini adalah pengalaman pertamamu, tapi kau sama sekali tidak terlihat tegang dan takut," batin Bintang. Setelah pintu ruangan itu ditutup, Bintang dan Doni menunggu di jajaran kursi yang ada di depan ruangan tersebut bersama keluarga pasien yang lain. "Ya Allah, semoga operasi Sena berjalan lancar," doa Bintang dalam hati, sedangkan Doni sibuk pasreng game milik Sena. Sementara Sena sedang menunggu detik-detik gilirannya dibawa ke ruang bedah sambil mendengar suara nit mesin monitor dari ruangan itu yang membuat suasana agak sedikit mencekam. Tapi meskipun begitu, Sena tidak merasakan ketegangan sama sekali. Justru inilah yang ia nantikan. Seorang perawat laki-laki mengganti cairan kantung infus dengan yang lain. Sena berpikir, mungkin ini diganti dengan cairan anestesi. Ia pun menanti dirinya tidak sadarkan diri. Seorang perawat wanita menghampiri Sena sambil membawa pakaian berwarna hijau di tangannya. "Mau operasi laparotomi ya?" tanyanya. "Iya, Sus. Ganti baju dulu ya." Sena lalu dibantu mengganti pakaiannya dengan pakaian operasi oleh perawat itu. Sambil dibantu mengganti pakaian, Sena mendengar suara orang muntah-muntah dari ruangan bedah. Dia pun bertanya pada perawat itu, "Itu ibunya kenapa, Sus?" "Biasa, efek obat bius, suka muntah-muntah," terang perawat. "Oh," Sena mengangguk-anggukkan kepalanya. Tak lama, seorang pasien yang merupakan ibu hamil dibawa masuk ke ruangan yang sama, dan ibu hamil itu dibawa ke ruang bedah lebih dulu karena butuh penanganan lebih cepat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, suara tangis bayi terdengar dari ruangan bedah. Waktu operasi yang cukup singkat membuat Sena cukup terkejut. Ia baru tahu kalau operasi sesar ternyata secepat itu. Setelah menunggu cukup lama, tapi Sena masih belum tak sadarkan diri juga. "Ini kenapa aku belum pingsan ya? Apa obatnya tidak masuk?" batin Sena bertanya-tanya. Sampai tiba gilirannya dibawa ke ruang bedah, seorang perawat langsung menyuntikkan cairan ke kateter infus di tangan Sena. Rasanya sedikit perih, sampai membuat Sena agak kaget dengan rasa perih yang tiba-tiba itu. "Au! Aduh, maaf ya Bu, ini agak sedikit perih," kata si perawat yang lupa memberi aba-aba pada Sena. "Iya Sus, gak apa-apa," balas Sena sambil menahan rasa perih itu. "Ini cairan apa lagi ya?
Atau mungkin cairan anestesi itu yang ini, bukan cairan di kantong infus yang diganti tadi, batinnya. Sena benar-benar menanti dirinya tak sadarkan diri. Dia ingin tahu bagaimana rasanya dibius. Seorang dokter laki-laki yang sudah sepuh datang menghampiri Sena. Ia lalu bertanya, "Sudah pernah operasi sebelumnya?" "Belum pernah, Dok. Ini pertama kalinya," jawab Sena. "Oh, begitu. Jangan tegang ya. Nanti kita bersihkan, kita angkat kistanya biar tidak sakit lagi." Dokter itu seolah memberi semangat pada Sena. "Iya, Dok." Sena lalu dibantu duduk oleh perawat yang tadi menyuntikkan cairan ke infus Sena. Dan Sena diminta untuk memeluk bantal yang sebelumnya dipakai untuk alas kepalanya. "Dipeluk dulu ya bantalnya, jangan tegang, mau suntik dulu," perawat itu berkata dengan lembut sambil memegangi punggung Sena. Sena hanya mengangguk. Ketika kain baju operasi di punggung Sena diangkat, Sena langsung teringat suntik anestesi di tulang punggung yang rasanya luar biasa, kata orang-orang. Dan kali ini Sena mulai merasakan sedikit tegang, tapi tidak yang terlalu. Dia bisa merasakan tangan dokter yang mencari titik di punggungnya untuk disuntik. Sambil mendengar obrolan mereka, karena tak lama seorang dokter pria dan 2 orang perawat pria juga 1 orang perawat wanita masuk ke ruangan itu. "Sudah selesai, berbaring lagi," kata pesawat yang memegangi punggung Sena. Udah selesai? Tidak sakit sama sekali, bahkan tidak ada rasanya. Tapi kenapa orang-orang bilang suntik anestesi di tulang punggung rasanya sakit? Apa karena cairan yang disuntikkan oleh suster tadi jadi tidak sakit? Batin Sena. Setelah melewati proses itu, Sena kembali tenang, dan perlahan Sena merasakan tubuhnya mati rasa dimulai dari ujung kaki. Proses bedahnya pun dimulai. Rasanya seperti mimpi. Sena bisa merasakan tubuhnya sedikit terguncang, dan Sena juga bisa mendengar mereka berbicara meskipun samar-samar. Bahkan dia masih bisa merasakan suasana ruangan itu meski samar-samar juga. Mungkin rasanya seperti ketindihan kalau orang bilang sadar tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Tiba-tiba Sena merasakan perutnya mual dan ingin muntah. "Dokter, pengen muntah." "Sabar ya, tahan dulu," kata dokter. Sena pun mau tidak mau harus menahannya. Namun lama-lama ia tak tahan. "Dokter, gak kuat." Perawat langsung menaruh kain di sebelah wajah Sena dan membantu Sena memiringkan kepalanya. Sena pun bisa mengeluarkan cairan yang membuatnya mual itu. Setelah itu, Sena merasa perutnya sedikit diguncang. Ia merasa perutnya seperti sebuah mesin yang sedang diobrak-abrik. Tapi jujur, merasakan tubuh yang sedikit berguncang di atas pembaringan dengan kondisi setengah sadar rasanya menyenangkan, seperti sedang ditimang-timang di tengah-tengah rasa ngantuk berat. Tak lama, seorang dokter memperlihatkan 2 buah gumpalan seperti gumpalan daging berbeda ukuran di dalam wadah stainless kepada Sena yang keadaannya masih setengah sadar. "Ini kistanya ya, Bu, sudah kami keluarkan, ada 2," kata dokter itu. Sena bisa melihat meskipun samar. Sena juga bisa mendengar saat dokter itu meminta perawat untuk memanggil saudara pasien untuk memperlihatkan 2 gumpalan itu. Setelah selesai, tubuh Sena pun dipindahkan ke brankar lain, lalu dibawa kembali ke kamar inap. 1 jam setelah Sena berada di kamar inap, Sena kembali muntah-muntah. Dan dengan sigap, Bintang menaruh tumpukan tisu di sebelah wajah Sena. Karena Sena hanya bisa berbaring miring, kepalanya terasa sangat berat.